Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatish syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah nabiyil karim. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Berbahagia sekali saya bisa kembali hadir di tengah-tengah panjenengan semua dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa ada halangan suatu apapun. Ya, ini adalah berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang turunkan pada kita semua pada malam hari ini di tempat yang dimuliakan Allah. Maka sudah selayaknya kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan puji-pujian yang paling indah, yang paling tinggi, yang paling agung, yang paling mulia, ya mil'us samawati wa mil'ul ardi, sepenuh langit dan sepenuh bumi, wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd, dan sepenuh bilangan yang Allah kehendaki setelahnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan yang agung, ya. Innahu la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya beliau itu memiliki budi pekerti yang sangat-sangat agung, ya, berada di atas budi pekerti agung siapapun yang ada di dunia ini. Maka sudah selayaknya kita meneladani Rasulullah SAW dan kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar beliau berkenan menjadikan kita bagian dari umatnya, sehingga kita kelak juga di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula kami aturkan jazakumullah, ya, jazakumullah khairan katsiran kepada panjenengan semua yang sudah hadir pada majelis taklim kali ini. Insyaallah tiap derap langkah kaki kita dan juga waktu yang panjenengan luangkan dan juga mungkin tenaga, insyaallah semuanya itu menjadi jejak-jejak athar, ya, jejak-jejak saksi, ya, bahwa kita dulu menjadi orang-orang yang senantiasa mampir di halaqah-halaqah zikir, mampir ke dalam taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tak pula lupa kami aturkan jazakumullah khairan katsiran kepada takmir masjid, ya, atas terselenggaranya kajian ini. Ya, insyaallah ini adalah salah satu amanah yang ditunaikan. Ya, baik. Baik, kita mulai saja dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah sempat bahas, ya, masih bab sholat Jumat. Kemarin kita sudah bahas mengenai melangkahi bahu orang lain. Ya, melangkahi bahu orang lain. Jadi kalau kita belajar fikih, kita jadi paham bahwasanya hukum Islam itu tidak kaku, tidak mutlak. Memang melangkahi bahu tidak boleh, tapi ternyata kalau ternyata di depan soft ada yang kosong, maka kita boleh melangkahi, gitu ya. Jadi tidak saklek, gitu ya, tidak saklek. Sama seperti dulu saya sampaikan, ayam itu halal nggak kita makan? Ayam itu halal nggak kita makan? Ya, bisa jadi halal, bisa jadi haram loh. Ya, makanya harus ada hukum yang lain. Halal kalau itu punya kita sendiri, bukan
Lah kalau punya orang lain bagaimana? Tanpa minta izin, jadinya haram apa halal? Ya, jadinya haram. Tapi kalau punya kita, halal apa haram? Belum tentu juga. Ya, sudah punya kita. Ya, itu ayam juga adalah hewan yang halal dimakan. Ya, secara ini ya, yang diperbolehkan untuk dimakan. Tapi kalau kita nyembelihnya tidak atas nama Allah, jadi haram atau halal? Iya, jadinya haram. Makanya agama ini kenapa bisa universal, kenapa bisa dinamis, kenapa bisa bertahan hingga saat ini? Karena agama ini sangat luas. Ya, kalau ada sebab-sebab tertentu ya, atau darurat, ada hajiat ya, itu apa yang tadi tidak boleh jadi boleh gitu. Jadi tidak saklek, tidak merah, tidak hitam putih. Ya, tidak hitam putih. Ini nggak boleh mutlak, nggak boleh. Ini nggak boleh mutlak, nggak boleh. Kalau misalkan saya tanyakan ini, ya, boleh nggak kita menyebut ada Tuhan selain Allah? Normalnya kita akan katakan tidak boleh, itu kan haram. Akidah loh, kan seperti itu. Ya, tapi ternyata dulu pernah dilakukan oleh sahabat Rasul yang bernama Ammar bin Yasir. Ya, Ammar bin Yasir mendapatkan penyiksaan yang luar biasa hingga akhirnya dipaksa untuk mengatakan ya kalimat-kalimat kufur, akhirnya terpaksa dikatakan. Sehingga ketika setelah mengatakan itu dia dibebaskan, kembali kepada Rasulullah ditanya, "Wahai Ammar, bagaimana hatimu ketika engkau mengucapkan itu?" Hatiku tetap tenang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi artinya itu hanya jadi mengucapkan itu ternyata boleh kalau kita ternyata keadaannya darurat. Begitu. Jadi nggak mutlak ya. Bahkan mengatakan ada Tuhan selain Allah pun jadi boleh kalau kondisinya memang darurat. Itu kan pertaruhan antara mati atau hidup gitu. Ya. Nah, oleh karena itu ya, inilah yang membuat Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi tidak mutlak tidak boleh gitu ya. Ada juga antara yang boleh tapi tidak mutlak juga boleh begitu. Ya, makanya untuk mengetahui boleh atau tidak itu adalah hukum-hukum syariat. Nah, kalau kita tidak memahami secara komprehensif, lebih baik katakan tidak tahu. Nah, kita di sini ya kita belajar fikih biar kita jadi lebih tahu, lebih paham, lebih toleran, lebih bertakwa. Kita belajar di sini bukan untuk cari mana yang mudah, bukan. Ya, kita justru harus cari, kita harus ambil yang sekiranya yang lebih baik. Ya, kalau bisa yang lebih atas lebih baik. Cuman ketika nanti ada orang yang bertanya kepada kita ya, maka sampaikanlah yang mudah. Ya, yassiru wala tu'assiru, wabashiru wala tunafiru. Yassiru mudahkanlah, jangan persulit. Gitu. Mohon maaf, contoh misalnya dulu taunya pipis itu harus jongkok misalnya. Lalu kita belajar fikih, ternyata pipis itu bisa berdiri. Hadisnya juga sahih dari Huzaifah. Kalau hadis jongkok dari Aisyah. Kita jadi paham. Kita ambil yang mana? Kita ambil tetap yang lebih baik. Jongkok misalnya ya. Menurut hadis Aisyah, kita jongkok ya, duduk ya. Lalu tiba-tiba ada orang merasa kesulitan, ya kan? Boleh gak sih pipis berdiri? Maka sampaikan boleh, untuk mempermudah orang tersebut. Begitu. Karena kita sudah paham. Tapi kalau kita belum paham, lebih baik saya belum tahu kalau berdiri, tapi kalau duduk boleh, gitu. Tapi kalau misalkan berdiri, ya belum tahu. Tak sampaikan belum tahu, tidak tahu. Saya tidak tahu kalau berdiri, tapi saya tahu kalau duduk itu adalah sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Gitu saja cukup. Ya, jadi jangan sampai kita memberitahukan suatu hukum yang kita belum tahu ilmunya datang. Itulah makanya kalau saya ditanya, saya nggak tahu, saya bilang saya jadikan PR. Kalau saya tahunya baru setengah-setengah, saya sampaikan ini baru setengah-setengah, insya Allah ntar saya lengkapi jadi PR. Begitu ya. Nah, oleh karena itu ya, ini melangkahi bahu orang juga seperti itu, dilarang, hukumnya makruh. Ya, tapi kalau misalkan ternyata di depannya ada yang kosong, orang-orang yang berada di saf belakang nggak mau mengisi, maka kita langkahi, itu diperbolehkan selama tidak ada celah untuk
ya, tidak ada celah untuk melaluinya. Kalau ada celah, tetap kita harus jalan ke celah tersebut. Celahnya di pojok kiri, kita ada di pojok kanan, jalan ke pojok kiri, ya. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya adalah mengenai sholat sunnah sebelum sholat Jumat, ya. Jadi pembahasan kita selanjutnya adalah sholat sunnah sebelum sholat Jumat. Jadi memang ada disyariatkan sholat sunnah sebelum sholat Jumat. Ini juga pernah dilaksanakan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ya, jadi fa'ani Ibnu Umar radhiyallahu anhu tilu salata qabla al-jumu'ah wa yusalli ba'daha. Jadi Ibnu Umar itu memperpanjang sholat sebelum sholat Jumat, ya, memperpanjang, ya, mengartikan memperpanjang adalah bisa dengan banyak rakaat, bisa juga 2 rakaat tapi panjang, begitu. Wa yusalli ba'daha, dan juga sholat setelahnya, setelah sholat Jumat, berarti ini disyariatkan. Wa yuhaddits, lalu dia berkata, ya, Ibnu Umar berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalik. Sesungguhnya Nabi Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu juga pernah melakukan yang demikian. Jadi Nabi itu memang ada sholat sebelum sholat Jumat, ya. Walaupun sekali lagi kemarin sudah kita bahas, ini maksud sholat sebelum sholat Jumat ini sholat apa? Ya, apa sholat qobliyah Jumatnya kan, atau sholat duha, atau sholat tahiyatul masjid, ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, itu semuanya ada dalil-dalilnya, ya, dan para ulama berselisih paham dalam hal ini. Lalu dalil yang selanjutnya mengenai ada sholat sebelum sholat Jumat, ya, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iktasala yaumal jumu'ah." Barang siapa mandi pada hari Jumat, tsumma atal jumu'ah, lalu dia datang ke masjid untuk mengerjakan salat Jumat, fa shallama qaddara lahu, tsumma ansata, lalu dia diam, ya. Lalu diam hatta yafrugha min khutbatih, sampai dia mendengarkan khutbah imam sampai selesai, tsumma yusalli ma'ahu, lalu dia mengerjakan salat bersamanya, ya, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra, maka dosa-dosanya yang terdapat di antara Jumat itu dan Jumat berikutnya, wa fadlu thalathatin ayyam, akan gugur dan juga ditambah 3 hari. Ya, jadi begitu, ya. Jadi barang siapa mandi pada hari Jumat, ya, mandi dulu sunnahnya. Jadi kalau mau mengamalkan hadis ini, maka mulai dari mandi. Mandi pada hari Jumat ini, mandinya kapan? Mau pergi sholat Jumat kan? Bagusnya, ya, kalau kita mau pergi sholat Jumat, ya, bagusnya memang mandinya itu jelang-jelang mau pergi sholat Jumat. Karena apa? Lebih segar, sehingga kita lebih terhindar dari ngantuk, gitu, ya. Tapi ya sebenarnya kita bangun tidur di hari Jumat pun, pagi-pagi kita bangun tidur langsung mandi, maka mandi itu sudah terhitung. Sehingga mau pergi sholat Jumat nanti tidak mandi dulu, tidak apa-apa. Yang penting sholatnya apa, mandinya pada hari Jumat. Barang siapa mandi pada hari Jumat kemudian datang ke masjid untuk mengerjakan sholat Jumat, lalu mengerjakan sholat sunnah semampunya, ya, fasolli ma qaddara lahu, semampunya itu, ya, bisa bermakna sebanyak-banyaknya, bisa juga bermakna sepanjang-panjangnya, ya, bisa juga dua-duanya, ya, sudah banyak lalu panjang, ya. Misalkan dia datangnya setelah atau mungkin habis sholat subuh, dia tidak pulang, langsung di sana sholat terus sampai Jumat, ya. Itu makanya
namanya disebut dengan quddirah, ya quddirallahu, semampunya, ya, semampunya, sekuatnya, sekuasanya. Lalu mengerjakan sholat sunnah semampunya, kemudian dia diam mendengarkan khutbah. Jadi harus diam kalau ada khutbah, khotib sudah naik menyampaikan khutbahnya, maka kita harus diam. Jangan sampai kita berkata sedikit apapun, jangan sampai juga kita melihat HP, ya. Tentang tidak boleh kita berkata-kata, akhirnya kita malah lihat HP. Tidak. Diam itu dimaksudkan agar kita fokus mendengarkan, mendengarkan khutbah, begitu. Dan sebisa mungkin untuk tidak tidur, tidak mengantuk. Ya, sebisa mungkin untuk tidak tidur dan tidak mengantuk. Karena kadang-kadang mengantuk itu kita tidak sadar, kita sudah berniat untuk mendengarkan khutbah, ya, kita sudah bersiap-siap dari rumah, sudah ngopi, sudah qailullah, ya. Nanya lagi, emang ngopi boleh? Karena ada yang mengatakan kopi nggak boleh loh, ya. Sudah kopi, sudah qailullah dulu, tidur dulu sejenak, ya kan? Ternyata sampai di sana dengerin khutbah masih juga ketiduran, ya. Maka insya Allah itu ma'fu, dimaafkan. Nah, nanti ada salah satu cara bagaimana kita menghilangkan kantuk, ya, itu kita bahas setelah ini, insya Allah. Lalu dalil yang ketiga mengenai sholat sebelum sholat Jumat, ya. Dari Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ada seseorang yang masuk masjid pada hari Jumat. Ini pernah saya sampaikan sebelumnya. Sedangkan Rasulullah SAW tengah menyampaikan khutbah, maka beliau bertanya kepadanya, Sholaita? Kalau misalnya, ini mohon maaf ya, ini sedikit tambahan saja. Terkadang kita dengar para ulama, ya, kiai, ustaz melantunkan kalimat hadis itu bahasanya keras dan tinggi gitu ya. Padahal Rasulullah itu sangat lembut orangnya. Jadi di sini kan maksudnya mungkin itu maksudnya agar kita itu fokus gitu ya ketika ulama tersebut atau kiai itu atau ustaz tersebut menyampaikan ceramahnya gitu, biar kita fokus. Tapi pada dasarnya Rasulullah itu menyampaikannya dengan lembut. Misalkan contohnya sebelah sini. Misalkan di sini beliau kan bertanya, ya, Sholaita, ya, kadang-kadang kan Sholaita gitu. Kalau para kiai ustaz kadang-kadang tinggi nadanya, tapi pada dasarnya itu yang disampaikan atau ketika Rasul bertanya itu bahasanya lembut, ya. Sholaita, ya, maka qala, orang tersebut menjawab la, belum, ya, atau tidak. Maka qala, Rasul bersabda kembali, fasoli, ya, rakaatain. Fasoli rakaatain. Ya, fasoli rakaatain. Salatlah 2 rakaat. Gitu ya, salatlah 2 rakaat. Nah, jadi di sini memang karena dia masuk, ya, lalu duduk gitu ya. Maka ditanya, "Sholaita?" gitu. Apakah kamu sudah sholat? Ya, tidak atau la atau belum, ya kan? Maka Rasul bersabda, "Ya fa sholli raka'atain." Maka sholatlah 2 rakaat. Dan ini hadis riwayat jamaah, ya, jamaah artinya banyak sekali jalurnya. Begitu juga ya, wa fi riwayatin akhar, idza jaa ahadukum yaumul jumu'ah. Jika datang seorang dari kalian ke masjid pada hari Jumat, wal imamu yakhutubu, lalu imam sudah berkhutbah. Lalu imam sudah berkhutbah. Kira-kira apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari hadis ini? Yang imam yang khutbah itu, ya. Tapi memang ini maksudnya tidak wajib, tidak, ya. Tapi sunnahnya seperti itu. Yang imam yang khutbah, ya, walaupun boleh yang khutbah siapa, yang imam siapa, beda orang, ya. Boleh, dari ini ada, contohnya juga ada. Cuman kalau dari hadis ini kita bisa sampaikan, ya, wal imamu yakhutub, ya, dan imam itu sudah berkhutbah. Fal yarka, maka sholatlah, ya, fal yarka. Jadi sholat itu sering disebut dengan kata ruku',
Ya, falyarka' maka rukuklah, maksudnya itu ya, warka'i ma'ar raki'in, itu maksudnya sholat. Ya, rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Maka rukuk di sini maksudnya juga sholat. Ya, falyarka' rak'atain, 2 rakaat, 2 rukuk. Ini juga saya sampaikan bahwasanya batas disebut 1 rakaat berarti saat rukuk, dapat rukuknya dapat 1 rakaat. Kalau masbuk. Ya, karena menggunakan kata rakaat tadi ya, rukuk. Falyarka rak'atain. Wal yatajawaz fihima, dan percepatlah ya, dan percepatlah. Nah, karena itu kalau sudah khutbah orang sudah tetap sholat. Ya, tetap sholat, kita sudah masbuk, bukan masbuk jatuhnya ya, sudah terlambat. Jadi dari sini kita bisa lihat ada hadis yang mengatakan bahwasanya malaikat itu kalau sudah pada kedatangan yang keberapa itu, pada saat yang kelima, maka malaikat menutup bukunya lalu mendengarkan khatib menyampaikan khutbah. Jadi banyak yang mengatakan bahwasanya kalau sudah seperti itu maka tidak lagi dicatat yang namanya kebaikan-kebaikan masuk dalam masjid sholat Jumat. Ya, sholat Jumatnya sudah 0 katanya seperti itu. Padahal ya tidak. Ya, yang ditutup itu yang saya ambil pendapatnya adalah itu artinya ya, keutamaan datang sholat Jumat itu sudah tertutup, tidak dapat apa-apa dia. Ya, jadi pahala karena kedatangannya sholat Jumat itu sudah ditutup. Makanya jangan sampai khutbah, jangan sampai khatib itu naik, kita baru datang gitu ya. Usahakan kita sudah datang sebelum khatib naik. Nah, di sini juga bisa kita lihat, idza jaa ahadukum yaumul jumu'ah, kalau kalian datang ke masjid hari Jumat, wal imamu yakhthub, dan imam sudah berkhutbah, sudah naik ke atas mimbar, falyarka' rak'atain, maka salatlah. Jadi Nabi tetap menganggap dia datang, tetap menganggap dia itu melaksanakan ibadah sholat Jumat gitu loh. Artinya dia tetap dicatat mendapatkan pahala insyaallah. Ya, cuma di sini ya sholatnya itu ya tajawaz bihima, tolong dipercepat. Oleh karena itu nanti sholat sunnahnya itu jangan lama-lama, cukup baca Al-Fatihah saja sarannya. Ya. Jadi yang wajib-wajibnya saja. Tidak usah pakai iftitah, tidak usah pakai ayat-ayat pendek, ya, Quran surat ayat pendek. Ya, tidak usah. Al-Fatihah saja selesai, langsung takbir Allahu Akbar. Ya, juga rukunya juga singkat. Ya, baca aja 1 tasbih cukup. Subhanallah. Subhanallahil azim. Tapi tetap tumanina, jangan seperti ayam matok makanan. Tetot selesai, ya. Enggak begitu enggak. Ya, tetap tumanina. 1 tasbih tapi bacanya tumanina. Allahu akbar. Subhanallahil azim. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Ya, Allahu akbar. Subhanallahil azim. Allahu akbar. Ya, Rabbil firli warhamni ya. Silakan. Begitu ya. Ya, jadi itu ya, dipercepat, jangan lama-lama. Baik, ya itu adalah dalil-dalil mengenai ada sholat sunnah sebelum sholat Jumat. Sampai di sini bisa dipahami ya, insyaallah ya. Nah, kita masuk ke selanjutnya, yaitu berpindah tempat bagi orang yang mengantuk. Tadi ya kita bahas masalah ngantuk. Seorang yang mengantuk dalam masjid disunahkan itu pindah dari tempatnya ke tempat yang lain, karena bergerak bisa menghilangkan kantuk, baik pada hari Jumat maupun pada hari lainnya. Jadi ini dalilnya umum, tidak harus hari Jumat saja.
Tapi juga ada. Nah, dengan di sini mungkin yang masih ngantuk bisa berpindah. Kalau ingin ngilangin ngantuknya, nggak masalah. Pindah geser ke samping, ya kan? Atau berubah posisi duduk, ya kan? Itu nggak masalah. Bagaimana dalilnya? Nah, Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza na'asa ahadukum wa huwa fil masjid, falyatahawwal min majlisihi dzalika ila ghairihi." Apabila seorang dari sekalian mengantuk di masjid, hendaknya ia berpindah dari tempatnya ke tempat yang lain. Ya, rawahu Ahmad. Ya, Tirmidzi juga mengatakan bahwa hadis ini adalah hasan sahih. Kalau kondisinya majelis taklim mungkin masih bisa lah ya, lebih enak. Tapi kalau sudah sholat Jumat, apalagi khatib sudah naik ke atas mimbar, jamaah sudah datang ramai, sepertinya agak sulit kalau kita pindah tempat duduk. Ya, paling-paling bisa kita merubah posisi duduk saja. Yang tadi begini ngantuk, ya, kita rubah jadi duduk seperti duduk dua, atau duduk antara dua sujud, atau duduk tahiyatul akhir, gitu. Paling bisanya begitu. Berdiri juga nggak enak, pasti dilihatin orang nanti, ya, malah mengganggu kekacauan orang yang sedang melihat khutbah, menyaksikan khutbah. Jadi itu jadinya sangat mengganggu kalau misalkan sudah. Nah, jadi bagaimana caranya? Caranya ya tadi, ya, mensiasatinya itu bukan saat di masjid, tapi sebelum kita berangkat ke masjid. Ya, apa yang pertama tadi? Mandi, pakai gosok gigi segala, ya, mandi, gosok gigi, wangi-wangian. Oh, seger, insyaallah. Tapi kalau misalkan dalam prakteknya kita udah mandi masih tidur juga, oh berarti sebelum mandi atau sesudah mandi, bagusnya sebelum mandi serap tidur terlebih dahulu. Ya barang 10 menit 15 menit, qailullah namanya. 10 menit 15 menit tidur terlebih dahulu, itu serap setengah 11 atau jam 11. Jam 11 kayaknya terlalu mepet ya. Ya setengah 11 lah, tidur terlebih dahulu. Bangun tidur, mandi, tambah satu lagi, ngopi. Ya, barang siapa yang biasa ngopi. Kaji koyo biasa ngopi ya. Kopi segelas gede loh. Ya, tidak apa-apa ya ngopi. Asal jangan berlebihan, intinya seperti itu. Jangan sampai melanggar batas-batas ngopi, gitu ya. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai yang melampaui batas. Jadi nanti pahami ya, kopi hitam misalnya gitu, itu kadar sehatnya berapa cangkir sehari misalkan seperti itu ya. Berapa cangkir sehari? Kopi itu bisa sehat, bisa juga menyebabkan penyakit gitu ya. Bisa sehat, bisa menyebabkan penyakit. Jadi ada dua di sana. Tergantung kita nanti bagaimana cara mengkonsumsinya dan berapa banyak kita mengkonsumsinya. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Ya, insyaallah. Nah, kita sudah belajar ya sampai mengenai sholat Jumat sampai pada saat ini. Tapi sebenarnya kita sudah tahu belum sih hukumnya sholat Jumat itu apa? Ya, saya anehnya ini kenapa Said Sabiq meletakkan hukum sholat Jumat malah di belakang gitu ya. Malah setelah berpindah bagi orang yang mengantuk. Tapi Allah Allah mungkin beliau punya pemandangan sendiri. Jadi sebab selanjutnya adalah wajibnya mengerjakan sholat Jumat. Nah, jadi sholat Jumat itu hukumnya wajib. Dalilnya bagaimana? Pertama adalah dalilnya ijma'. Ulama sepakat nyatakan bahwa sholat Jumat hukumnya fardu ain. Fardu ain dan jumlah rakaatnya adalah 2. Nah, ini berdasarkan firman Allah di surat Al-Jumu'ah. Ini sudah sering kita dengar ya, apalagi saat hari Jumat. Ya, hai orang-orang yang beriman, apabila disuruh mengerjakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kalian ke masjid untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Ya, yang demikian itu baik bagi kalian jika kalian mengetahui.
Itu adalah dalil yang pertama. Yang kedua adalah berdasarkan hadis-hadis berikut ini. Jadi ini sedikit ya, sebab nuzul surat Al-Jumu'ah ayat 9. Dulu itu ketika sholat Jumat, ketika itu Nabi sudah khutbah. Panjenengan tahu nggak ada berapa orang yang ada dalam masjid? Itu cuma ada 12 orang, Pak. Cuma ada 12 orang. Sehingga saat itu Nabi sangat geram. Maka keluarlah hadis tadi. Seolah saya pengen ngambil satu orang gantiin saya di sini, gantiin saya jadi imam, gantiin saya jadi khatib, lalu saya datangi itu masjid, saya datangi rumah-rumah orang yang nggak mau sholat Jumat, lalu saya bakar semuanya. Saking geramnya Nabi SAW karena nggak pada datang sholat Jumat. Ya, ada juga yang menafsirkan itu lagi saat khutbah itu, ya, itu datang, ya termasuk di sini adalah Umar bin Khattab. Datang kafilah dagang dari mana ya saya lupa itu. Datang kafilah dagang. Wow, pada berhamburan keluar karena pengen melihat ya apa yang dibawa oleh kafilah dagang tersebut. Ya. Dulu tuh kalau kafilah dagang tuh kayak gimana ya? Ya karena ada barang-barang baru dan bagus datang gitu loh ya. Jadi pengen tahu, kepo gitu. Narik perhatian. Sampai-sampai melupakan sholat Jumat. Udah ada dalam masjid keluar gitu loh. Umar bin Khattab saat itu juga ikut-ikutan. Ya, jadi Nabi di sana geram ya. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Nahnul akhiruna sabiquna yaumul qiyamah." Kami adalah orang-orang yang terakhir. Ya, pada hari kiamat sabiq Nahnul akhirun. Kami ini orang-orang terakhir pada masa istilahnya kita ini berada di akhir zaman. Ya. As-sabiquna yaumal qiyamah, tapi kita duluan pada hari kiamat. Yang paling dulu dihisab itu adalah umat Nabi Muhammad, bukan umat Nabi Adam. Umat Nabi Muhammad terlebih dahulu, itu luar biasa. Ya. Ketika yang lain masih nunggu ngantri untuk dihisab, itu ngantrinya ya Allah, Bapak hitung sendirilah Pak. Dari zaman Nabi Adam itu kan 14 abad, 15 abad, itu udah berapa generasi, udah berapa orang gitu ya. Tapi justru malah kita duluan. Itu adalah salah satu keunggulan jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Baida annahum utul kitaba min qablina. Mereka itu dikasih kitab sebelum kita, artinya duluan dapat kitab. Ya. Wa utinahu min ba'dihim, dan kita dapat kitab setelah mereka. Tsumma hadza yaumuhum alladhi faradu alaihim. Lalu hari ini itu diwajibkan untuk mereka. Ya. Fakhtalafu fihi fahadanallah. Lalu mereka menyelisihinya. Mereka itu siapa? Orang Yahudi dan Nasara. Jadi pada dasarnya hari Jumat itu adalah hari raya seluruh umat. Karena pada dasarnya umat itu pada dasarnya awalnya adalah Islam, ya fitrah. Akan tetapi dulu orang Yahudi ya sudah ditetapkan, suruh dimuliakan hari Jumat, tapi orang Yahudinya tidak mau memuliakan hari Jumat. Mereka berselisih pendapat. Kayaknya bukan hari Jumat, tapi selisih pendapatnya ini dibuat-buat sebenarnya. Bukan Jumat kok, Sabtu. Ya, bukan hari Jumat kok. Nanti orang Nasrani juga bukan hari Sabtu kok, bukan hari Jumat, hari Minggu gitu ya. Orang Yahudi itu bukan hari Jumat, hari Sabtu. Dibuat-buat. Akhirnya Allah menurunkan ujian kepada Bani Yahudi. Yahudi itu adalah nama anak dari Nabi Yakub. Nabi Yakub nama lainnya adalah Israel. Ya.
Israil itu adalah nama lain, nama gelar untuk Nabi Yakub yang artinya hamba Allah, Abdullah. Ya. Karena itu sekarang itu Israel. Namanya bagus ya, hamba Allah artinya. Ya. Makanya kita kalau mau laknat jangan laknat Israelnya. Israel laknatullah, ya kan? Padahal Israel artinya itu adalah hamba Allah. Tapi kalau mau sebutin depannya Bani nggak apa-apa. Bani Israel laknatullah. Bani Israel ini kan anak-anaknya Israel, anak-anaknya Nabi Yakub, maksudnya anak-anak yang melenceng, yang kita laknat itu. Atau mau lebih enak, ya Yahudi laknatullah, ya Yahudi laknatullah. Jadi langsung ke Yahudi, begitu. Nah, memang Bani Yahudi ini memang bawaannya memang maunya menyelisihi terus. Walaupun di antara mereka itu ada yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang itu ya, sudah disuruh hari Jumat untuk muliakan, dianggap katanya harinya itu bukan hari Jumat tapi hari yang dimuliakan itu adalah hari Sabtu katanya. Makanya diberikan ujian. Apa tuh ujiannya? Ya tadi karena sebagian besar saat itu adalah nelayan, maka diujilah dengan ikan. Biasanya nangkepnya itu banyak ikan, tapi semenjak dia menyelisihi masalah hari raya itu, Allah memberikan ujian kepada mereka bahwasanya kalian boleh nangkep ikan di selain hari Sabtu. Ya, sedangkan di hari Sabtu kalian nggak boleh nangkep ikan. Allah kirim ikan itu di hari Sabtu, di hari di mana mereka tidak boleh menangkap ikan, dan Allah tarik ikan-ikan tersebut di hari yang lain, yaitu hari di mana mereka diperbolehkan menangkap ikan. Ya, diuji. Ujiannya gagal. Ya. Karena rame ikannya di hari Sabtu, padahal hari Sabtu nggak boleh mancing. Akhirnya mereka bersiasat. Siasatnya macam-macam. Ya, dulu pernah saya sampaikan ya, masih ingat ya? Ada yang pakai pancing, dia pancing di hari Sabtu, ya. Tapi nggak langsung diambil, dipancing aja, disangkutin toh. Sangkutin. Ya, tapi nggak langsung diambil, ditancap di situ saja. Nanti hari Ahad baru diambil. Dianggaplah itu tidak mancing. Padahal orang-orang yang beriman saat itu paham itu adalah pelanggaran. Karena mulai dari situ yang mulai pula yang merembet ke yang lain-lain. Mulai kreatif mereka, pakai tambang, pakai saluran parit. Hari Sabtu ya dibuka itu tambaknya, masuk ikannya semua. Tutup, ceret, tapi tidak langsung diambilnya hari Ahad. Disangka Allah itu nggak paham, itu namanya juga udah mancing. Tapi ya karena sedikit yang mendakwahkan, melarang perbuatan itu, ya ada orang-orang yang mengingatkan, tapi dia cuek. Yang diingatkan itu acuh tak acuh. Bahkan orang beriman yang tahu itu pelanggaran mengatakan kepada orang beriman yang memperingatkan, ngapain sih kamu ngingetin? Nanti juga mereka bakalan diazab, begitu. Ini dua-duanya pinter, cuman yang satu berdakwah, yang satu tidak berdakwah. Dua-duanya paham itu adalah pelanggaran dan akan diazab. Tapi yang satu berdakwah mengingatkan, yang satu menumbai, diam aja. Akhirnya apa? Allah mengadab, benar-benar mengadab mereka semua, kecuali orang-orang yang beriman yang mendakwahkan. Jadi yang gak berdakwah kena adab juga. Itulah makanya di surat Hud, sesuai dengan surat Hud ya, wa ma yuhlikul qura ma kana rabbuka liyuhlikul qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Dan tidaklah
Allah itu akan membinasakan suatu kaum kalau orang-orangnya orang-orang yang muslih. Orang yang muslih itu bukan orang yang soleh, tapi orang yang senantiasa mengingatkan amar ma'ruf nahi mungkar. Muslih itu adalah mensolehkan orang lain, bukan hanya mensolehkan diri sendiri, tapi juga mensolehkan orang lain. Jadi kalau masih ada orang yang mensolehkan orang lain, sekelompok, ya, maka insya Allah Allah belum akan menurunkan azabnya. Begitu ya. Jadi oleh karena itu jangan ikuti ya perilaku kaum Yahudi yang tidak mau memuliakan hari Jumat. Maka mulai dari sekarang kita harus memuliakan hari Jumat. Itu makanya fakhtalafu fihi fahadanallah. Fakhtalafu, mereka berselisih tentang hari Jumat itu. Wa fahadanallah, ya. Fahadanallah, dan kita itu ya diberikan petunjuk oleh Allah untuk bisa memuliakan hari Jumat. Ya. Oleh karena itu muliakan hari Jumat. Dengan cara apa yang sudah saya sampaikan sebelum-sebelumnya? Berpakaian yang baik, yang rapi, yang bagus, yang wangi-wangian, pakai minyak rambut. Pokoknya rapi seperti kita hari raya. Memang karena itu adalah hari raya kita. Fannasu lana fihi tab'un al-yahudu ghadan wa nasara ba'da ghadin. Ya. Sehingga manusia itu berada setelah kita, ya. Manusia di sini maksudnya orang Yahudi sama orang Nasrani. Orang Yahudi melakukan ibadahnya hari esok, yaitu hari Sabtu. Ya, ba'da ghadan itu maksudnya setelah besok, ya, besok gitu ya. Maaf. Ghadan ya. Yahudi itu ghadan, yaitu besok setelah Jumat. Ya, sedangkan wan nasara ba'da ghadin. Sedangkan Nasara itu setelah besok, berarti lusa. Nah, ini adalah hadis yang tadi saya sampaikan, laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nas thumma aharriqa ala rijalin yatakhallaquna 'anil jumu'ati buyutahum. Aku benar-benar berniat hendak menyuruh seseorang menjadi imam sholat kaum muslimin, lalu aku pergi membakar rumah orang-orang yang meninggalkan sholat Jumat itu. Itu tadi dalilnya, ya. Mengenai karena sedikitnya yang datang sholat Jumat, seolah-olah Nabi ingin narik satu orang, gantiin beliau khutbah, gantiin beliau imam sholat Jumat, lalu beliau itu pergi keluar membakar orang-orang yang pergi dari sholat Jumat atau yang tidak mau mendatangi sholat Jumat. Itu mengapa hukum sholat Jumat hukumnya wajib fardu ain. Ya, satu lagi mengenai dalilnya dari Abu Ja'ad Ad-Dhamari, yaitu seorang sahabat, bahwa Rasulullah SAW meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Man taraka thalatha juma'in." Barang siapa meninggalkan 3 salat Jumat, thalatha juma'in, ya, tahawunan biha, karena dia meremehkannya. Jadi meninggalkan salat Jumat karena dia meremehkan. Sekali lagi ini taklilnya, ya. Ini harus paham ini. Ini penting sekali nih kalimat tahawunan biha. Taba'allahu ala qalbih, maka Allah akan menutup hatinya. Jadi kita tuh nggak boleh meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut karena kita meremehkannya. Ya, sebab kalau sudah seperti itu maka Allah akan menutup hati. Menutup hati itu artinya kita, ya, wa in tad'uhum ilal huda fala yahtadu idzan abada. Nanti kita kalau dikasih nasihat, dikasih petunjuk dari Allah, itu nggak bisa masuk. Itu menutup hatinya itu seperti itu. Dikasih nasihat tuh anti nasihat. Dengar orang berdakwah dia kabur. Ya. Atau misalkan dia ikut majelis taklim cuman karena gak enak saja sama yang lain. Gak ada yang masuk. Masih mending masuk telinga kanan keluar telinga kiri, ini gak ada yang masuk. Pental semua. Karena memang kehadirannya itu memang bukan untuk mencari ilmu, ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi sekali lagi, barang siapa meninggalkan 3 sholat Jumat karena menganggap sepele, maka Allah akan menutup hatinya. Nah, oleh karena itu, kalau memang ada suatu, sekali lagi tadi ya, hajat, kalau ada sesuatu kedaruratan, darurat, ya,
tapi kita merasa nggak enak, nggak nyaman meninggalkan sholat Jumat, ya, tapi memang harus, maka itu maafu, dimaafkan. Tapi jangan sampai 3 kali berturut-turut, ya, bisa dipahami ya. Nah, ini tidak termasuk orang-orang yang safar. Kalau orang-orang yang safar, maka dia boleh tidak sholat Jumat dan menggantinya dengan sholat zuhur, bahkan diqashar. Allah a'lam bishawab. Ini waktu adzan sudah masuk, ya. Kita lanjut tanya jawab setelah adzan ya, insyaallah. Monggo barangkali ada yang mau adzan. Melepaskannya. Kita masuk sesi tanya jawab. Monggo barangkali dari panjenengan ada yang ingin ditanya. Ibu-ibu, ibu-ibunya makin lama makin menyiapkan ini ya, nyiapin buka puasa mungkin ya, Allah a'lam bishawab. Monggo dari bapak-bapak dulu. Monggo Pak Tayyib. Oke, monggo. Sholat Jumat kalau datang khutbah udah rampung itu masih itu enggak? Sholat masih itu enggak? Di sholat Jumat. Oke. Gitu ya. Ya. Satu lagi kali ya biar nanti langsung di. Ada yang mau tanya? Oh iya itu dulu ya Pak. Monggo Pak. Sholat Jumat, sholat Jumat wajib bagi laki-laki, bagi perempuan wajib. Oh oke, iya ini pertanyaan sangat bagus. Ya, pertama adalah dari Pak Taib bertanya, kalau misalkan khutbah atau